Perkenalan Bulia, nama saya Kak Tepulu dari kelas 12 EP 1 nomor absen 10, ingin melakukan remedial MTK STS MTK wajib. Oke, jadi di sini saya akan bahas tentang remedial MTK soal dari Bulia dengan kita bahas cepat aja. Oke, pertanyaan pertama adalah Azarian mempunyai satu kotak berisi 5 bola merah, 6 bola kuning, dan 4 bola hijau. Ya, ini ya. Jadi Azarian ini dalam satu kotak dia punya 5 merah, 4 hijau, dan 6 kuning. Jika diambil 3 bola sekaligus, maka berapa banyak kemungkinan terambil ketiga bola tersebut? Ketiga bola tersebut berwarna hijau. Nah, itu untuk perkara nomor 1. Jadi, intinya mau ditargetnya itu diambilnya 3. Jadi, nomor 1 itu kita lihat dari sini 4. Kan dia bola hijaunya ada 4. Mau diambil 3. Jadi 4C3. Kenapa ya kombinasi? Karena ini kan gak ada urutannya ya, gak ada bola nomor 1, gak ada bola nomor 2, nomor 3. Jadi udah kita ambil acak aja, jadi kombinasi 4C3. Hasilnya adalah 4 ya teman-teman. Nah, baru nomor 2. Dengan soal yang sama, yaitu Azarian punya satu kotak berisi 5 bola merah, 6 bola kuning. Tapi di sini case-nya berapa kemungkinan terambil ketiganya ketiganya bola ini berbeda warna. Berarti kan satu kuning, satu hijau, satu juga merah gitu. Nah, di sini sama seperti nomor 1 tadi, alasannya kita pakai kombinasi. Nah, lalu kita di sini kita padukan ya. Jadi dia mau ngambil dari bola merah 1. Bola merahnya kan ada 5. Jadi dia 5C1. Ya kan? Lalu bola hijaunya dia mau ngambil 1, berarti 4C1. Terus bola kuningnya mau ambil 1, berarti 6C1. Nah, jadinya ini dikaliin aja nih guys. Kali aja. Dikali jadinya hasilnya 120. Nah, lalu soal nomor 3. Sama juga case-nya, tapi sama juga soalnya, tapi dia mau mengambil case bahwa berapa banyak kemungkinan terambil 1 bola merah dan 2 bola kuning. 1 bola merah dan 2 bola kuning. Oke, jadi ini agak salah sedikit. Satu bola merah dan 2 bola kuning. 1 bola merah berarti 5C1. Ini 5 dikali dia mau mengambil bola kuningnya 2. Jadi 6C2. Nah, udah. Tadi kan 5C1-nya udah 5. Nah, 6C2-nya ini kita hitung. 6, 5, 4, 3. Karena ini nanti salah. 6, 5, 4 faktorial. Baru ini 2 faktorial, ini 4 faktorial. Coret. 2-nya ini 6, 3. Jadi ini sama dengan 5 kali 15 sama dengan hasilnya adalah 75. Gitu guys. Nah, lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 itu sama juga case-nya, tapi berapa banyak kemungkinan terambil paling sedikit 1 bola kuning. Jadi bola kuningnya dia minta minimal 1, berarti bisa jadi bola kuning 1, bola kuningnya 2, dan bola kuningnya ada 3. Oke, jadi kita ambil beberapa kemungkinan. Nah, sebenarnya ada trik cepat ini teman-teman. Jadi kita ambil aja pasangan-pasangannya. Contoh, misalnya 6C1, berarti bola kuningnya kita ambil 1. Nah, pasangannya 6C1 ini berarti kan misalnya yang hijaunya 2, berarti 4C2 ditambah, ini kuncinya, ditambah. Nah, kuning udah, hijau udah, merah, dia merah mau ngambil 2, biar 2 tambah 1 kan 3 tuh jadinya. Jadi 5C2 ditambah lagi. Nah, ditambahnya lagi berarti kan 1 1 1 tuh.
satu merah, satu kuning, satu hijau. Ya udah kita masukin 4C1 dikali, ini kayak yang ini ya kasusnya, dikali 5C1. Nah, ini sama dengan 6 dikali 10 kali 6 kali 20 tambah 20 nih. Ini 10 ini dari 4C2. Dari 10 ini dari 5C2, 6 ini dari 4C2, atau kita harus tulis yang berurutan aja ya teman-teman. Berarti 6 tambah 10 tambah 20. Nah, kenapa yang ini 20 beda sama yang ini? Karena ini 6C1 nya dikeluarin dalam kurung ya teman-teman, jadi nggak dihitung, jadi cuma 20 aja, 4 kali 5. Nah, baru ini artinya 6 dikali dengan 6 tambah 10 tambah 20 sama dengan 6 kali 36. 6 kali 36 sama dengan hasilnya 216. Nah, itu nomor. Ini baru yang 6C1. Nah, masih ada lagi 6C2. 6C2 berarti pasangannya 4C1 ditambah 5C1. Nah, kenapa kok yang ini berbeda gitu? Ya karena ini kan udah 2, berarti pasangannya satu-satu dong. Ya udah, jadi ini ditambah gitu. Jadi 6C2 kali 4C1 ditambah 6C2 dikali 5C1 gitu teman-teman. Nah, ini jadi hasilnya sama dengan 15. Ya, sama dengan 15 dikali 9. Hasilnya 135. Baru yang terakhir 6C3. Nah, 6C3 ini sama dengan filter. Jadi udah ketemu, jadi 6C3 sama dengan 20. Nah, kalau udah ketemu semua, udah tinggal tambahin aja yang pasangan 6C1, 6C2, 6C3. Berarti ini sama dengan ditambah 216 ditambah 135 tambah 20 sama dengan hasilnya 371. Coba kita cek di sedikit. Ya, betul, hasilnya 371 teman-teman. Nah, baru kita lanjut ke soal yang ke-5. Nah, untuk mencari soal 567, kita memerlukan namanya 5678, kita memerlukan namanya NS atau semestanya. Nah, semestanya itu adalah NS itu sama dengan 15C3. Kenapa 15? Karena ini ditumbuhin semua. 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15. Nah, dari 15 itu mau diambil 3 bola, jadi 15C3. Nah, 15C3 ini sama dengan 455. Nah, jadi ini untuk NS. Jadi untuk nomor 5, nah, nomor 5 pertanyaannya adalah peluang terambilnya ketiga bola hijau. Jadi intinya nomor 5 itu adalah mencari peluang dari jawaban nomor 1. Berarti udah 4/4, 5, 5.
Simple. Baru kita cari yang nomor 6. Nomor 6-nya itu adalah peluang dari yang nomor 2. Jadi 120 dibagi 455 itu bisa dikecilkan jadi 24/91. Oke. Nah, ini kita sama-sama bagi 5. 125 bagi 5 dan juga 455 bagi 5 sama dengan 91. Oke, kita lanjut ke nomor 5, 6, 7. Nomor 7 itu adalah peluangnya dari nomor 3. Jadi 75 dibagi 455. 75 bagi 455 sama, ini juga dibagi 5. Ini juga dibagi 5, hasilnya 15/91. Nomor 8 itu adalah peluangnya yang nomor 4, yang paling panjang ini. Jadi 371 dibagi 455 sama dengan 53 per 65. Sebentar. Ya, ini sama-sama dibagi 7, guys. Jadi itu dia untuk kasus bola sudah selesai. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu sebanyak 14 orang dalam suatu kelompok studi mengambil mata pelajaran pilihan ekonomi atau sosiologi, tapi tidak keduanya. 8 orang dari mereka mengambil mata pelajaran sosiologi dan sisanya mengambil mata pelajaran ekonomi. Jika 5 orang dipilih secara acak dari kelompok studi tersebut, maka berapa kemungkinan terpilih kelimanya mengambil mata pelajaran ekonomi? Oke, jadi kita bedah dulu soalnya. Jadi dari 11 anak itu sebanyak 14 orang dalam satu kelompok tadi mengambil mata pilihan ekonomi atau sosiologi. 8 dari mereka mengambil mata pelajaran sosiologi. Nah, 8 sosiologi. Berarti kan sisanya ekonomi. Nah, ekonomi itu ada 6 orang. Ya, ada 6 orang. Nah, terus pertanyaan yang nomor 9. Jika dipilih 5 orang secara acak, oh ya, ini mau diambil 5 orang. Diambil 5 orang. Nah, yang nomor 9 itu case-nya adalah kelimanya mengambil mata pelajaran ekonomi. Ya udah, kita simpel aja berarti 6C5. Ya udah, pasti 6 jawabannya. Oke. Lanjut. Nomor 10. Case-nya. Jika 5 orang dipilih seri acak dari kelompok studi tersebut, maka berapa kemungkinan terpilihnya 3 orang mengambil mata pelajaran sosiologi dan 2 orang mengambil mata pelajaran ekonomi. Berarti 8C3, 8 dari sosiologi mau diambil 3 orang, terus dikali 6C2 karena yang anak ekonominya mau diambil 2. Nah, jadi ya udah, ini kali aja hasilnya. Ini kira kita mau menghitung cepat. Jadi kalau dibahas di soal sebelumnya bagaimana cara menghitung suatu kombinasi, kita langsung cepat aja. Jadi hasilnya adalah, oke, nanti bule tidak percaya. Jadi 3 kali 7 8. Jadi
Jadi ini hasilnya 56 kali 15. Hasilnya 840. Yuk lanjut nomor 11. Kita cepet aja biar tidak ngantuk gitu teman-teman. Nah, baru nomor 11 itu soalnya sebentar. Mana soalnya? Hilang. Oh, jika 5 orang digeser acak, berapa kemungkinan terpilih ke-5 orang tersebut mengambil mata pelajaran yang sama? Ya udah, berarti 6C5 tadi ditambah dengan kemungkinan yang sosiologi, berarti 8C5. Berarti 6 ditambah ditambah 56 lagi sama dengan hasilnya 62. Ada 62 kemungkinan. Oke. Baru nah, baru soal selanjutnya adalah dari 5 orang tersebut akan berapa banyak kemungkinan terpilih paling sedikit 3 orang mengambil mata pelajaran sosiologi. Paling sedikit 3 orang. Ya udah, berarti kayak tadi sosiologi berarti 8C3 dikali 6C2 ditambah 8C4 dikali 6C1 ditambah 8C5. 6-nya berarti kosong ya teman-teman. 6C0. Oke. Nah, tinggal kita hitung aja deh. Ini kita cara cepat aja ya, langsung 80 tambah 4 20 tambah 56. BTW kenapa ini sama seperti yang ini, kayak 8C5 yang ini 56 dan ini 6C0, karena 6C0 itu sama dengan 1. Jadi langsung dikali 1 jadi sama dengan 56. Hasilnya sama dengan 1316. Angka cantik. Oke. Soal terpanjang sudah selesai. Mungkin tidak ada soal selanjutnya. Oke, betul. Tinggal sekarang kita peluang. Berarti kita mencari semestanya dulu ya, guys. 6 NS. Semestanya sama dengan semestanya itu sama dengan 14C5. Karena ini mau cara cepat, teman-teman cari tahu sendiri cara mencari kombinasi. Dah, pada intinya pokoknya hasilnya itu adalah 2002. Oke. Jadi kita bisa lanjut ke soal berikutnya yang nomor 13. Nomor 13. Nah, ini kayak yang soal sebelumnya. Jadi nomor 13 itu mempertanyakan peluang dari nomor 9. Itu jawabannya adalah 6/2002. Kita sama-sama bagi 2, hasilnya adalah 3 1001. Oke, nomor 14. 840 dibagi 2002. Sebentar. Oke, jadi ini hasilnya adalah 60/143. Ini sama-sama dibagi 14 ya guys ya. Oke, next nomor 15. Nomor 15 ini sudah
Berarti sekarang 62. 62 per 2002 sama dengan ini sepertinya bagi 2 juga. Oke, ini bagi 2 juga. Jadi hasilnya 31 per 1001. Similar to number 13 ya guys ya. Oke. Lalu nomor 16 itu tentunya di sini 1316 per 2002. Sebentar. Oke, ini juga sama, hasilnya dibagi 14. Hasilnya 94 per 143. Oke, jadi soal untuk mata pelajaran 14 anak sudah selesai. Oke, jadi soal berikutnya adalah tentang digit-digit angka, yaitu dari digit-digit angka. Ini nomor 14. Nomor berapa tadi? Oh, sekarang nomor 17 sampai 18. Oke, jadi nomor-nomornya itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Ada total ada 7 angka. Lalu pertanyaannya adalah dari digit-digit bilangan tersebut dari bilangan-bilangan tersebut akan dibentuk 3 digit dan 4 digit, dan bilangan-bilangan tersebut akan dipilih satu bilangan secara acak. Berapa banyak kemungkinan terpilihnya bilangan kurang dari 6.000. Nah, jadi untuk kita di bawah 6.000 itu kan, seperti yang tadi saya bilang, itu ada 4 angka. Jadi kita tulis di sini 4. Nah, baru karena tidak ada aturan bahwa kayak ini berlainan, nggak ada. Jadi kita bisa memasukkan ke 77 angkanya. Ya udah, tinggal masukin aja 7777. Baru yang bawahnya juga ya udah. Ini kan disuruhnya buat angka 4 digit dan 3 digit. Nah, kenapa yang 3 digitnya dia angkanya terserah, nggak ada ketentuan kayak yang 4 digit? Karena kalau 3 digit pasti kan di ratusan, jelas lebih kecil dari 6.000. Jadi nggak usah dipikirin lagi, tinggal kita hitung aja. Ini dikali ya, 4 kali 7 kali 7 itu dikali, hasilnya 1372. Ini 343 ditambah hasilnya 1715. Tuh. Nah, baru yang nomor 18. Nomor 18 itu menanyakan peluang dari nomor 17. Nah, nomor 17 ini 17 atau 5 kan? 1715. Nah, kenapa semestanya itu 7 pangkat 4 dan 7 pangkat 3? Nah, namanya semesta itu kan ngambil semuanya tanpa ada ketentuan. Nah, kalau misalnya kalau ngambil semuanya tanpa ada ketentuan 4 ini, berarti kan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7. Jadi ya udah gitu, dan tinggal ditambahin seperti yang atasnya. Jadinya hasilnya semestanya itu 2 7 4 4, atasnya 1715 dibagi dengan 343. Jadi hasilnya adalah 5/8. Hooray. Nah, jadi saya sekarang pindah tempat. Nah, terus ini nomor 19. Nah, nomor 19 ini pertanyaannya adalah huruf-huruf pada kata sinonim.
disusun secara acak untuk membentuk suatu rangkaian huruf. Berapa banyak rangkaian huruf yang dimulai dengan dua huruf yang sama? Jadi kita udah bagi di sini. Jadi ini seandai-andai lah ya. Jadi seandai-andai misalnya di sini itu, jadi seandainya di sini tuh seandai-andai ini pasti kalau misalnya dua huruf yang sama itu kalau nggak i-nya double, n-nya double gitu kan. Nah, jadi ini udah bagi dua kemungkinan. Kalau misalnya yang i-nya duluan berarti n-nya di belakang sini. Kalau misalnya n-nya duluan berarti yang i-nya yang di belakang, kayak gitu. Nah, jadi untuk menghitung ini kita ambil dari sini. Ini kan ada 4 huruf nih. Ini kan ada kayak 4 buah gitu kan ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi dari 4 buah itu kita mengambil 2, ya kan? 2 pun yang sama gitu kan. Nah, dikali dengan, ini kan ada 5 nih, ada 5 huruf. Nah, 5 huruf ini ya ada 2 huruf yang sama nih, ya kan, di tiap kemungkinan ini. Nah, berarti kita bikin 2 juga. Nah, ini nanti hasilnya ujung-ujungnya adalah 120. Ini sudah saya buktikan ya, jadinya segini. Ini hasil penghitungannya. Mungkin bisa di zoom kameramen di bagian penghitungan ini. Udah? Sudah. Oke, sudah. Nih, jawabannya adalah 120. Oke, size normal. Kita membahas soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah peluang dari si sinonim ini. Kan udah ketemu hasilnya 120, masukin. Nah, sekarang kita tinggal nyari semestanya. Nah, semestanya itu balik lagi tadi aku bilang bahwa semesta itu adalah hitung-hitungan yang permutasiannya yang tidak ada syarat gitu, tidak ada syarat atau tidak ada case. Jadi ini kan case-nya sebenarnya ada 7 huruf gitu, 7 huruf, dan dari 7 huruf ini ada 2 huruf yang sama, yaitu i dan n, tanpa syarat apapun. Jadi udah masukin aja. Nah, setelah dihitung-hitung hasilnya itu adalah segini, 1, 2, 60. Nah, atasnya kan sama nih, 1, 20. Sama-sama dibagi 60, hasilnya adalah 2/21. Baru untuk nomor 21. Wow, dari 21 jadi nomor 21. Oke, jadi pertanyaannya adalah 11 anak terdiri dari 7 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Mereka duduk di 11 kursi kosong berjejer. Berapa banyak susunan yang mungkin jika tidak ada 2 anak yang duduk bersebelahan? Nah, di sini kan kita menganggapnya bahwa kayak tidak ada anak yang duduk bersebelahan, tidak ada anak perempuan yang duduk bersebelahan. Berarti di antara anak-anak perempuan ini harus diseling-selingi sama yang laki-laki dong, jelas. Nah, makanya di sini kita bikin laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki, sampai akhirnya laki-lakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laki-laki 7. Nah, terus stok untuk yang perempuan, stok bangku untuk yang perempuan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik lagi, ini bukan cara yang sebenarnya dari soal, tapi kita untuk kayak mengimajinasikannya gitu kan. Nah, mengimajinasikannya udah. Nah, jadi yang laki-laki ini kan jelas ya, yang laki-laki 7 faktorial. Nah, yang perempuan ini kan dari 8 bangku yang mungkin untuk diduduki gitu kan, 8 bangku yang mungkin diduduki, itu mereka hanya berempat gitu. Ya udah, berarti mereka cuma mengisi 4 bangku. Nah, karena di sini dimintanya untuk dinyatakan dalam bentuk faktorial, kemudian baru permutasi atau kombinasi, maka di sini jawabannya adalah 7 faktorial, 8 permutasi, 4 gitu. Karena dari 8 kemungkinan untuk perempuan duduk kan yang dipakai cuma 4, karena anak perempuannya cuma ada 4, kayak gitu. Nah, jadi hasilnya adalah 8.467.200. Tapi ini untuk nanti, karena untuk pertanyaan yang dari Ibu Lia itu kan dia yang faktorial dulu. Nah, baru nomor 22. Nomor 22 itu adalah mempertanyakan peluangnya si nomor 21 ini, atau peluangnya si yang 11 anak ini. Nah, untuk menghitung peluang ini kita memerlukan ininya, bilangannya. Kayak saya hitung ini. Jadi ya udah, masukin aja lah.
7 faktorial 8P4 gitu kan. Nah kita masukin angkanya 8.467.200 sama-sama dibagi 1.209.600 ya, begitulah kira-kira ya. Pokoknya jadinya 7/33. Pokoknya hasilnya segini, nanti kan bisa dikecilin lagi gitu. Oke, untuk soal angka, sinonim, dan juga anak laki-laki dan perempuan sudah selesai. Mari kita masuk ke case berikutnya. Nah, jadi pertanyaannya kan yang 23 itu adalah sebuah dadu dilempar 7 kali dan dapat angka kurang dari sama dengan 2, yaitu angka 1 dan juga 2 ya. Dalam minimal 5 kali lempar. Nah, jadi ini 5 kali lempar, ini 6 kali lempar, ini 7 kali lempar. Nah, ini kombinasinya ya, karena dari 7 kali lempar mau diambil minimal 5 kali lempar. Berarti berarti bisa 5, 6 dan juga 7. Nah, baru dikali peluangnya. Kenapa peluangnya 1/3, 2/3? Harusnya kan peluangnya tuh pakai 2/6. Dari 2 itu karena yang mau dicari kan ada 2 kan, yaitu mata angka 1 dan mata dadu angka 2. Nah, baru ini sisanya 4/6 gitu. Tapi karena kegedean kita kecilin 1/3 dan 2 juga 2/3 gitu. Ya udah, baru ini kan mau dicari 5 kali. Nah, berarti yang 2-nya, berarti kalau misalnya 5 kali lempar itu dapat 2 mata dadu 1 atau 2, berarti sisanya bebas dong. Ya udah, jadi yang bebas ada 2. Ini yang kurang dari sama dengan 2 itu ada 6, ini bebas 1, baru ini kurang dari sama dengan 2 itu ada 7 kali lempar, ini bebas. Nah, setelah dihitung-hitung hasilnya segini. Nah, terus ini kan nggak sama ya sama yang lain, padahal kan namanya penjumlahan itu harus sama. Jadi dikali 3 yang ini, yang 28 ini hasilnya sama-sama 2187, baru jadinya itu 28 dikali 3 hasilnya 84. Di jumlah hasilnya 99/2187, baru dibagi 9 hasilnya 11.243. Baru selanjutnya itu baru selanjutnya ada soal nomor 24 dan juga 25. Terdapat angka 0 sampai 9. Dan dari angka 0 sampai 9 ini akan dibuat bilangan angka ribuan yang tidak boleh berulang dan kelipatan 5. Ya udah, nah yang kelipatan 5 itu kan, jadi kan kelipatan 5 itu ada 2 case ya. Kalau nggak ujungnya 5, ya ujungnya 0 gitu kan. Nah, kalau misalnya seandainya ujungnya 5, nah 0 belum dipakai dong, berarti 0 bisa kemungkinan di sini, di sini, di sini. Nah, tapi satu-satunya yang nggak boleh kemungkinan 0 yaitu angka depan. Kenapa? Ya karena kalau misalnya di depannya 0, berarti jadinya ratusan dong. Ya udah, akhirnya ini udah pakai 1 kan, udah dipakai 1 di sini angka 5 misalnya. Nah, berarti dari 10 angka udah kepakai 1, 9. Dari 9 angka 0 nggak boleh dipakai, berarti 8. Gitu kan? Nah, baru dari 10 angka udah dipakai 2, 1, 2, jadi tinggal 8 dan 7. Itu kalau case-nya dia akhirannya angka 5. Kalau akhirannya angka 0 di sini, ya udah, berarti di sini kan 5 bisa kan di sini. Ya udah, berarti dari 10 angka udah pakai 1 jadi 9, baru berkurang. Nah, baru udah ini dihitung lah, 8 kali 8 kali 7 kali 1 448, 9 kali 8 kali 7 kali 1 504. Hasilnya dijumlahin 952. Gitu, itu untuk jawaban nomor 4 karena berapa banyak kemungkinan. Nah, yang peluang ini. Nah, kalau untuk mencari peluang kan berarti kita butuh NS-nya. NS-nya itu kayak gini. Nah, kenapa kayak gini? Karena kan udah dibilang NS itu kan nggak ada case-nya gitu, nggak ada ketentuannya. Yang penting pokoknya apa yang diminta. Nah, dia minta kan bilangan ribuan dari 10 angka ini. Ya kan? Nah, tanpa memperdulikan itu kelipatan 5 atau enggak gitu kan. Itu untuk semesta ya. Nah, jadi dari 10 angka itu kan kalau taruh sini kan harusnya 10 kan, jadi 10, 9, 8, 7 gitu kan harusnya. Tapi masalah dari 10 angka ini kan ada angka 0, sedangkan nggak mungkin 0 ditaruh di depan, karena kalau 0 ditaruh di depan ini nanti jadinya seratusan. Ya udah, akhirnya dari 10 kurang 1, 9 gitu. Terus in case ini udah taruh nih, misalnya di sini 1,
Berarti kan sisa 9 huruf lagi yang belum dipakai kan. Ya udah berarti 9 8 7 kayak gitu. Baru dikali semuanya ini hasilnya 4 5 3 6. Itu untuk semestanya. Nah, berarti untuk mencari peluangnya di soal terakhir atau nomor 25 berarti masukin 952 dibagi peluang. Dadah. Hasilnya 952 4536 dibagi 56 hasilnya 17/81. Oke, terima kasih Ibu Lia. Semoga jawaban saya benar dan juga maaf jika banyak kesalahan